Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Semoga disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan membahas kenapa orang kebal sekebal-kebalnya apa kok masih bisa terluka. Walaupun memaharkan ilmu semahal apapun, sesakti apapun, insya Allah tetap terluka. Karena apa? Karena di dunia ini hanyalah permainan semata. Di surat Al-An'am ayat 32, kehidupan dan dunia sebenarnya permainan, senda gurau. Akhirat sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu mengerti? Dunia sebenarnya ada di diri kita semua. Dunia, alam semesta ada di dalam diri kita. Kiamat ada di dalam diri kita. Tergantung amal perbuatan kita. Dan melakukan apa, insya Allah ada balasannya. Bumi kita bijak beda. Akhirat itu bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu akhirnya, nantinya, akhirnya. Jadi semua hanyalah permainan. Oke. Mohon maaf saya skip karena saya lagi ada di pos sambil tengok-tengok orang masuk keluar masuk. Jadi tidakkah kamu mengerti? Jadi di dunia ini hanyalah permainan. Kalah menang udah biasa. Mereka menang menipu, menjual ayat-ayat Allah dan berhasil menipu, dan yang pembeli tidak mendapatkan hasil. Mereka mempunyai skill, mereka memakai akal, tapi lebih baik akal dipakai dengan cara yang benar, karena Al-Quran mengajarkan kita harus memakai akal. Kalau tidak memakai akal maka hidupnya akan hancur. Sama halnya mereka mematikan logikanya di surat Yunus ayat 100. Jadi sebelum kita tertipu, kita harus memakai logika, akal. Supaya apa? Supaya kita mengerti surat Al-An'am ayat 32. Semua ada di Al-Quran, tergantung orangnya. Jadi seperti kebal-kebal itu semua hanyalah permainan. Jebol enggak jebol itu tergantung dari Allah. Wallahu a'lam. Kita hanya wayang, kita hanya jasad. Kalau Allah tidak meniupkan ruh kepada kita tidak akan bisa apa-apa. Oke, gimana caranya kita belajar ilmu kebal supaya aman? Kuncinya hati harus bersih. Hati, jiwa kita, pikiran kita harus bersih. Tujuan kita harus yang lebih baik. Ilmunya dan juga benar. Dan kita menjalaninya dengan baik, dengan benar, tata cara dengan benar. Tapi tetap juga terluka sekebal-kebalnya orang. Karena apa? Dari tujuan dan niat kita.
Sesungguhnya ilmu kebal adalah ilmu keselamatan, bukan dipamer sana sini. Sebenarnya ilmu kebal itu adalah kebal dari bacok, begal. Kalau tidak disengaja, misalnya kena besi apa, itu pasti jebol, terbiasa. Ada yang tidak jebol, ada yang jebol, karena niatnya untuk keselamatan. Kalau yang tidak jebol terkena besi tidak disengaja, misalnya di bagian leher, aman lah, itu kan keselamatan. Jadi selamat. Kalau tidak selamat, hilang nyawa. Kalau di bagian badan lainnya tergantung, nyawa tetap jebol. Kalau kita sudah meneliti, sudah mengerti, sudah memakai akal, logika, insya Allah tidak akan tertipu. Karena Allah paling murka kepada orang-orang yang menjual ilmu. Di surah Al-Baqarah ayat 41-40. Janganlah kau meniru mereka dan kamu menjadi orang kafir. Itu ada kepanjangannya. Janganlah kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, karena hanya kepadaku lah kau hanya bertakwa, menyembah. Jadi Allah melarang menjual ayat-ayatnya. Jadi kita harus mengerti kehidupan, arti kehidupan. Karena di dunia adalah senda gurau, hanyalah permainan. Kita hanyalah wayang, hanyalah jasad. Nah, kita akan kembali ke Sang Pencipta. Semua akan mati. Sehebat-hebatnya orang, sekebal-kebalnya orang, pasti terluka. Karena dari tujuan dan niat dari hati yang bersih. Kita bukan wali Allah. Kita hanyalah manusia biasa. Kalau orang mengerti dengan keilmuan, melihat orang menampilkan ilmu kebal, insya Allah mereka akan berkata, itu hanyalah permainan anak-anak. Semua akan bisa. Kebanyakan adalah trik. Sekarang bukan zaman perang, ngapain buat ilmu-ilmu kebal, tapi bagusnya diniatkan untuk keselamatan. Karena ilmu kebal sesungguhnya adalah keselamatan dari bacok, dari pengeroyokan, dari begal. Nah, bukan kayak ditampilkan sana sini dijual. Ilmu kebal tidak dijual. Zaman dulu ilmu kebal tidak ada yang dijual, disimpan oleh para pendekar untuk membela Islam. Sekarang malah diumbar-umbar 1 juta 2 juta, bodoh. Ada yang mengatakan bahwa mahar adalah pengganti tanda terima kasih. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya adalah restu, ridho dari sang guru. Harus dibaiatkan, bukan dimaharkan adalah tanda terima kasih. Salah. Saya pun sering berhadapan sama orang yang katanya kebal, tapi saya mau ngetes pakai senjata saya sendiri, mau buat surat pernyataan, tanda tangan di atas materai. Apabila jebol, saya tidak akan bertanggung jawab. Malah kabur. Karena apa? Karena mereka
memakai akal, pintar untuk melabui, untuk menipu orang yang lain. Tapi kalau sama saya nggak masuk, Mang. Bukannya sombong, karena saya tahu kita berpakai logika saja. Ngapain beli ilmu kebal, ngapain? Sekarang bukan zamannya perang. Islam mengajarkan adalah damai sejahtera. Islam mengajarkan damai sejahtera. Semua adalah ciptaan Allah. Jadi ya enggak usah mikirin aneh-aneh. Kita hidup, jalani, kita hanya wayang. Jalani saja. Rezeki, hidup mati sudah ada yang mengatur. Enggak usah aneh-aneh menjual ini itu. Mending menjual lah yang halal, berdagang tapi yang halal. Kan iya loh. Kalau aku mah los-los aja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas, salam damai sejahtera.